Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Ersat, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Kamis 27 November 2025. Sari berita penting. Pelantikan 28 pejabat eselon 3 Kerinci, berikut daftar lengkap. Berita kedua. Akibat efisiensi anggaran perbaikan Jalan Padang Lamo Tebu tahun ini gagal total. Berita ketiga, merata di 13 kabupaten dan kota di Sumatera Barat dilanda bencana. Berita selengkapnya. Berita ketiga, juru bicara BPBD Sumatera Barat, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sekaligus juru bicara BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, melaporkan di Sumatera Barat banjir pertama terjadi di Nagari Duku Utara, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Minggu siang tanggal 23 November 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang. Hujan lebat memicu banjir genangan yang merendam 418 rumah warga. Banjir melanda dua lokasi di Jungang, Kampung Tanjung, dan Lubuk Ganggo dengan total 155 rumah terendam. Genangan juga terjadi di Kampung Duku dan Kampung Simaung yang menyebabkan 263 rumah terendam. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan evakuasi warga di lokasi terdampak. Petugas bergerak dengan cepat mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Kata Ilham, tidak ada laporan korban jiwa dan tidak ditemukan kerusakan rumah warga. Namun kondisi genangan masih diawasi BPBD setempat untuk mengantisipasi banjir susulan. Kemudian di Kabupaten Solo, tanah longsor terjadi di ruas Jalan Nasional Lubuk Selasi Alang Panjang pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 22 November 2025 pukul 23.00 Indonesia Barat. Material longsor menutup jalan, badan jalan dan memicu kemacetan lalu lintas dari dua arah. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur sejak sore, ujar Ilham. Pada akhir kutipan, langsung BPBD berkoordinasi dengan BPJN Sumatera Barat untuk membuka akses jalan. Longsor kedua terjadi di Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung pada hari Selasa pagi tanggal 25 November 2025 pukul 5.00 Indonesia Barat. Material longsor masih menutup jalan kabupaten dengan warga bersama aparat Nagari melakukan pembersihan sambil menunggu alat berat. Selain longsor, banjir juga terjadi di Kubung pada waktu yang sama. Banjir merendam rumah warga di Jorong Batu Palano dan Kajai. 6 warga dievakuasi dari Batu Palano, sementara 8 warga yang 8 warga dievakuasi dari Jorong Kajai. Evakuasi dilakukan untuk memastikan keselamatan warga yang terdampak banjir. Katanya, banjir dan longsor kembali terjadi di Muara Busuk dan Kapondo, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung pada pukul 7.00 Indonesia Barat pagi. Sebanyak 50 rumah terdampak dan sekitar 100 jiwa terisolasi karena jembatan runtuh. Di Kota Padang Panjang, tanah longsor menutup saluran irigasi di Silaing Bawah dan Sabtu sore tanggal 22 November 2025. Sehari kemudian angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan merusak satu rumah dan menutup akses jalan. Cuaca ekstrim juga melanda Kabupaten Pasaman pada hari Senin malam tanggal 24 November 2025 pukul 20.50 Indonesia Barat atau jam 9 malam kurang 10 menit. Pohon tumbang terjadi di beberapa kecamatan dan menimpa beberapa rumah warga.
Di Pasaman Barat, angin kencang menyebabkan pohon tumbang di Nagari Awak Kuniang pada hari Senin sore tanggal 24 November 2025. Pada waktu yang sama, longsor terjadi di Kecamatan Talamau dan mengancam akses warga setempat. Di Kota Pariaman, banjir meluas ke titik pemukiman lain pada tanggal 23 dan 24 November 2025. Beberapa rumah akibat warga tergenang dan aktivitas sekolah terganggu akibat naiknya debit air yang tidak mampu ditampung drainase. Mungkin kotor banyak sampahnya. Pada waktu yang sama, angin kencang melanda Kecamatan Pariaman Timur, Pariaman Selatan, dan Pariaman Tengah. Pohon tumbang terjadi di Desa Batu, Kampung Gadang, Desa Talua, seluruh Karan Aur, dan kawasan lainnya. Pohon tumbang menimpa badan jalan hingga menghambat lalu lintas di Desa Talua, akses masuk ke sekolah, dan jaringan telepon terganggu di Kelurahan Karan Au akibat batang pohon yang roboh ke arah bangunan dan kabel. BPBD mencatat tidak ada korban jiwa. Warga terdampak banjir berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Tidak ada laporan kerusakan bangunan berat. Banjir bandang, longsor, dan angin kencang juga melanda daerah tanah datar. Banjir pertama pada tanggal 23 November 2025 pukul 10:15 Indonesia Barat di Kecamatan Batipu Selatan dan Kecamatan Sapuluh Koto. Aliran air meluap dari drainase dan selokan hingga merusak satu rumah warga di Nagari Padang Laweh. Jembatan di Jorong Sungai Rayo putus dan memaksa 18 kakak atau 26 jiwa mengungsi ke rumah kerabat. Pada tanggal 24 November 2025 pukul 10:00 Indonesia Barat, banjir bandang kembali menghantam Nagari Malalo dan Batipu Selatan. Air bah menghantam pemukiman dan mengakibatkan 18 kakak atau 56 jiwa terdampak. Satu rumah terkikis air, satu jembatan putus total, 4 saluran irigasi rusak, serta sanitasi air bersih tidak berfungsi. Angin kencang juga terjadi pada tanggal 23 November 2025 pukul 13:13 Indonesia Barat atau jam 1 siang di Nagari Malalo dan Nagari Batipuh Baru. Hembusan angin menumbangkan pohon besar dan menimpa satu rumah warga di Jorong Kubunan Limo hingga menimbulkan kerusakan sedang. Pada hari yang sama, longsor turut terjadi di Nagari Tambangan, Kecamatan Sepuluh Koto. Material tanah bergerak ke halaman rumah warga akibat tidak mampu menahan curah hujan tinggi. BPBD Sumbar menyebut total warga terdampak dari seluruh kejadian mencapai 56 jiwa atau 27 kakak di Batipu Selatan, ditambah 18 kakak atau 26 jiwa di 10 Koto yang mengungsi secara mandiri. Tim terus melakukan pendataan kerusakan serta berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Banjir bandang, tanah longsor, angin kencang hingga jalan amblas pada sejumlah kecamatan di Kabupaten Agam. Banjir terjadi berulang sejak Sabtu tanggal 22 November 2025 yang merendam pemukiman di Kecamatan Tanjung Raya, Banu Hampu, Palupuah, Palembayan, Tanjung Mutiara, serta Ampat Nagari. Genangan mengganggu aktivitas warga dan merendam sedikitnya 30 rumah terdiri atas 35 kakak dan 80 jiwa. 3 rumah warga di Nagari Cingkariang turut terendam setinggi 80 cm. Kerusakan juga muncul pada infrastruktur jalan. Badan jalan Kampung Pasya Lurah Dalam di Kecamatan Palupuah amblas sepanjang 25 meter dengan kedalaman 2,5 meter. Sawah warga ikut terendam seluas 3 hektar di Kecamatan Palembayan. Dievakuasi dilakukan pada 9 jiwa yang terdampak banjir di Jorong Tapian Kandis.
Banjir turut memutus akses jalan Kampung Caniago di Nagari Salareh Ayah Timur. Sawah seluas 10 hektar dan kebun seluas 50 hektar ikut terisolir akibat luapan batang mawa. Pada Tanjung Mutiara, genangan air menutup akses Jorong Muaro Putih dan Jorong Labuhan hingga tidak bisa dilalui kendaraan. Proses belajar terganggu akibat banjir yang merendam SD Negeri 17 Gantiang di Kecamatan Ampat Nagari. Ruas jalan dan beberapa titik juga tergenang antara 30 cm hingga 1 meter. Banjir bandang terjadi pada hari Minggu pagi tanggal 23 November 2025, Kecamatan Tanjung Raya, Nagari Paninjauan. Material banjir menimbun 3 kolam renang, merusak 3 saung dan menimbun kafe, merusak kolam pembibitan ikan seluas 1 hektar, merusak pam simas, mengubah aliran sungai dan menutup jalan pelingkar Nagari pada 2 titik sepanjang 10 meter dan 120 meter. Tanah longsor melanda 4 kecamatan pada tanggal 23 sampai 24 November, yaitu Palembayan, Lubuk Basung, Palupuh, dan 4 Koto. Material longsor menutup akses jalan provinsi dan kabupaten pada beberapa titik. Di Palembayan, 4 titik longsor menutup jalan dan ketinggian material mencapai 2,5 meter. Di Palupuh, longsor merusak halaman kantor Nagari, akses jalan provinsi, serta jalan kampung menuju pemukiman warga. Angin kencang melanda Palupuh, Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, dan 4 Koto. Pohon tumbang menutupnya sejumlah jalan. 1 unit rumah warga mengalami kerusakan atap di Nagari Tiku Limo Jorong. Kejadian angin kencang tercatat tanggal 23 sampai 24 November. Jalan provinsi di Jorong Pahabatan, Kecamatan Ampat Koto turut amblas pada hari Senin tanggal 24 November 2025 pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Kerusakan sepanjang 70 meter dan kedalaman 40 meter menyebabkan akses terputus total. Di Kota Solo, banjir terjadi di Kecamatan Lubuk Sikarah, tepatnya di Kelurahan Kampai Tabu, Karambia, dan Kecamatan Tanjung Harapan dan Kelurahan Koto Panjang. Air mengalir deras dan masuk ke kawasan pemukiman. BPBD mencatat banjir mengakibatkan runtuhnya sebagian bangunan rumah warga di 2 kelurahan tersebut. Dampak langsung juga dirasakan 6 kepala keluarga dengan total 18 jiwa yang terdampak. Menurut keterangan, banjir merusak rumah warga di Kampai Tabu, Karambia, dan Koto Panjang, termasuk bangunan di sekitar kawasan Amik Kosguru, dan runtuh akibat tekanan air. Banjir terdapat 6 kepala keluarga dengan total 18 jiwa yang terdampak. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.